Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan meskipun masih di dalam bentuk kotak-kotak ya. Tapi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bisa sharing bersama-sama, belajar bersama-sama. Saya sungguh senang ketika ada begitu banyak orang yang rindu untuk boleh belajar firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan satu tujuan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan ditolong untuk boleh semakin mengasihi Dia. Dan ketika kita semakin mengasihi Tuhan, disitulah kita akan digerakkan oleh Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kita untuk kita terus-menerus hidup di dalam Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Nah, itulah doa dan harapan saya bagi seluruh rekan-rekan yang ada supaya kita terus-menerus bertumbuh di dalam Dia dan hidup bagi Dia. Saya mohon izin untuk share screen saya terlebih dahulu. Oke. Ya, rekan-rekan, hari ini dengan sebuah topik yang sangat besar. Saya harus katakan ini topik besar, topik yang sebenarnya tidak bisa dengan singkat untuk diuraikan. Sehingga di dalam bagian ini saya harus jujur mengatakan satu, topik kita ini saya akan mengambil bagian introduksinya saja. Saya tidak bisa memaparkan sampai ke dalam kedalamannya, karena memang butuh waktu untuk kita mempelajari satu bagian demi satu bagian. Tetapi secara overview, hari ini kita akan mencoba melihat kenapa sih kita itu perlu tetap mempercayai Allah di dalam perjanjian lama. Karena seringkali kita berpikir bahwa loh, kita sudah punya perjanjian baru. Bahkan perjanjian baru itu sesuatu hal yang jauh lebih baik. Banyak orang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena seringkali kita mempunyai pandangan bahwa Allah di dalam perjanjian baru itu Allah yang lebih penuh kasih, penuh cinta kasih. Sementara Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang digambarkan, seringkali banyak orang punya konsep bahwa ini Allahnya adalah Allah yang jahat, Allah yang kejam, Allah yang pendek di dalam kemurahannya. Sehingga begitu satu orang berdosa saja, kemudian Allah itu sudah memberikan hukuman, dan hukumannya nggak macam-macam. Oh, maksudnya hukumannya itu nggak tanggung-tanggung. Hukumannya luar biasa. Kita bisa membaca berbagai macam cara Allah menghukum. Baik itu tiba-tiba bumi ini terbuka, lalu orang itu masuk di dalamnya dan kemudian ditutup. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita kalau dengar beritanya, saya yakin kita tahu ada berita orang jatuh dari lift gitu ya, atau orang tergencet lift, itu aja kita sudah ngerasa ngilu-ngilu mendengarnya. Ini bukan tergencet lift, Bapak Ibu. Ini tergencet bumi. Maka bukankah kita bisa berpikir, wih ini kejam sekali ya. Atau misalnya Allah itu mengirimkan ular beludak, ular yang penuh dengan bisa untuk kemudian menggigit sehingga membinasakan banyak orang. Bahkan kalau kita melihat Allah bisa melakukan dengan tanda-tanda natural seperti itu, yang artinya itu di luar kendali manusia, alam itu di luar kendali manusia, binatang itu di luar kendali manusia. Tetapi Allah juga memerintahkan manusia bukan untuk kemudian menghabisi satu bangsa, satu kelompok, satu kaum tertentu. Sehingga kita membaca perjanjian lama ini Allahnya kok rasanya Allah yang haus akan darah. Nah, rekan-rekanku, kalau kita sangat tertarik dengan topik ini, tertarik untuk belajar lebih mendalam, maka saya rekomendasikan buku yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Is God a Moral Monster? Yang dituliskan oleh Paul Copan, diterjemahkan oleh Literatur Saat. Buku ini merupakan salah satu buku yang baik untuk kemudian menjadi studi kita, mempelajari tentang Allah perjanjian lama, kenapa kok melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap itu tidak penuh dengan cinta kasih. Nah, gambaran-gambaran seperti inilah yang membuat kita seringkali berpikir, kenapa kita perlu lagi belajar tentang perjanjian lama? Bukankah perjanjian baru sudah cukup? Dan bukankah keselamatan itu justru hadir di dalam perjanjian baru? Yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah yang kemudian menjadi manusia, yang bahkan menyerahkan dirinya naik ke atas kayu salib, mati, dan kemudian bangkit untuk menanggung dosa setiap kita. Nah, maka hari ini saya ingin mengajak kita berfokus. Sebenarnya, Allah perjanjian lama itu apakah sama atau berbeda dengan Allah perjanjian baru? Kalau kesimpulan akhirnya nanti adalah sama, maka apa yang perlu kita lakukan? Aplikasinya apa? Kalau memang Allahnya itu berbeda, kenapa kok bisa berbeda? Nah, rekan-rekanku, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau boleh saya kategorikan, sebenarnya ada tiga pandangan. Tiga pandangan untuk menjawab topik ini. Apakah Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang sama dengan Allah perjanjian lama? Ada pandangan pertama yang mengatakan memang beda. Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru.
Nah, nanti kita akan coba lihat argumen-argumennya secara umum, secara overview saja. Lalu yang kedua adalah, sebenarnya tidak berbeda Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru. Tetapi cara penggambarannya di dalam Alkitab itu berbeda. Pahami ya? Jadi secara actual God tidak berbeda. Tetapi textual God itu berbeda. Nah, itu pandangan nomor 2. Dan pandangan nomor 3 mengatakan, enggak, sama sekali tidak berbeda. Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru itu tidak berbeda. Bahkan tentang penulisan Perjanjian Lama pun itu tetap sama dan konsisten dengan Allah Perjanjian Baru. Nah, cakupan materi kita hari ini 2 saja, karena waktu yang terbatas juga. Yang pertama, kita akan mencoba menimbang bobot dari masing-masing argumen, apakah argumen pandangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu cukup kuat, manakah yang lebih punya bobot yang kuat untuk dijadikan dasar kepercayaan iman kita tentang Allah yang ada dalam Perjanjian Lama, kaitannya dengan Perjanjian Baru. Dan berikutnya nanti kita akan lihat aplikasi praktis, kalau kita memang tetap bisa percaya kepada Allah Perjanjian Lama. Apa yang harusnya kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, mari kita masuk di dalam bagian yang pertama. Mari kita membobot terlebih dahulu. Bagaimana caranya membobot? Mari kita mencoba mendengarkan, mempelajari apa sih yang menjadi argumen kenapa orang bisa mengakui atau mempercayai pandangan-pandangan tersebut. Nanti setelah itu kita akan mencoba memberikan evaluasi kritis. Apakah pandangan tersebut itu memang punya kebenaran dasar yang cukup untuk dipercaya sebagai kebenaran. Nah, kita akan mencoba melakukan hal seperti itu, tapi sekali lagi semuanya hanya bersifat overview. Kita masuk di dalam bagian yang pertama. Pandangan yang mengatakan bahwa memang Allah Perjanjian Lama itu berbeda. Total berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Nah, di dalam sejarah Bapak Ibu, kalau kita melihat pandangan ini bukanlah pandangan yang baru. Di dalam sejarah gereja, itu ada satu pandangan yang namanya adalah pandangan Marcion. Nah, ini adalah bidat Bapak Ibu. Pandangan yang kemudian setelah diteliti, setelah diperiksa oleh bapak-bapak gereja, maka mereka kemudian mengatakan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam pandangan para murid Yesus, tidak sejalan dengan apa yang dipercayai oleh Yesus Kristus dan diajarkan oleh Yesus Kristus, dan tidak sejalan dengan apa yang dipercaya oleh tradisi-tradisi sejak dari mulanya. Nah, ini pandangan Marcion. Nah, untuk lebih lanjut terkait pandangan Marcion, Bapak Ibu juga bisa googling untuk menyelidiki terkait tentang pandangan Marcion ini. Saya tidak akan berpanjang lebar dari pandangan Marcion, tetapi ada pandangan kedua Bapak Ibu, yang bisa menjadi fondasi untuk mempercayai bahwa Allah Perjanjian Lama memang beda dengan Allah Perjanjian Baru. Kenapa? Karena ada pandangan yang tertentu yang percaya bahwa memang Allah itu adalah Allah yang berevolusi. Berevolusi. Selama ini mungkin pandangan tradisional gereja-gereja percaya bahwa Allah itu ya tetap seperti itu adanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukankah itu yang juga menjadi iman kepercayaan setiap kita? Maka tidak heran kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, gitu ya. Bukankah kemudian lagu terkenal yang viral, gitu ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, pandangan tradisional ini mau mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu tidak berubah sama sekali, tidak berevolusi. Tetapi ada pandangan-pandangan tertentu yang justru sebaliknya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang juga berevolusi. Berubah. Seiring berjalannya waktu, Allah itu mengalami perubahan. Nah, di dalam spektrum teologi, Bapak Ibu, pandangan ini dikatakan adalah pandangan open theism. Pandangan open theism. Nah, saya harus memberikan penjelasan terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya, bahwa pandangan open theism tidak secara spesifik mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Oke, tetapi pandangan open theism ini menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat untuk seseorang pada akhirnya ketika dia percaya, mohon maaf Bapak Ibu,
Ketika seseorang itu percaya bahwa memang Allah itu adalah Allah yang berproses, tidak heran pada akhirnya memang Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Berbeda ini bermacam-macam Bapak Ibu ya spektrumnya. Ada yang hanya sekedar beda. Tetapi bisa jadi ada orang yang lebih lanjut melanjutkannya, bisa jadi ada pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalamnya. Nah, untuk hal ini saya mengajak kita mencoba melihat secara ringkas apa sih yang dimaksudkan dengan pandangan open theism itu. Open theism adalah pandangan yang percaya bahwa Allah itu tetap maha kuasa dan Allah itu tetap maha tahu. Di dalam pengertian Allah itu mampu memprediksi dan terlibat mengatur masa depan dengan tepat. Jadi tetap maha kuasa. Dia bukan Allah yang kurang kuasa, enggak. Open theism tetap percaya bahwa Allah itu adalah pribadi yang paling berkuasa. Sehingga itulah dia mampu untuk kemudian melakukan sesuatu sehingga memastikan bahwa yang akan terjadi di masa depan itu adalah sesuatu yang dia harapkan dan yang dia itu inginkan. Dia punya kuasa dan punya kemampuan akan hal tersebut. Tetapi yang menjadi catatan adalah Allah itu adalah Allah yang tidak tahu segala sesuatu. Di sini letak perbedaannya. Kalau kita dalam pandangan kekristenan tradisional, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada satu bagian pun yang Allah itu tidak ketahui di dalam kehidupan ini. Bahkan yang paling tersembunyi, itu Allah juga ketahui. Sementara open theism berkata bahwa oke, betul, itu terjadi saat ini. Kalau saat ini kita tanya, apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati kita? Mohon maaf, terlalu semangat ngomong. Apakah Allah tahu apa yang terjadi di dalam hati kita? Jawabannya adalah, oh iya, Allah tahu. Allah tahu bahkan apa yang tersembunyi. Tapi begitu berbicara mengenai yang masa depan, Allah itu juga tidak tahu. Karena masa depan itu belum ada. Allah itu juga berjalan bersama dengan kita di dalam waktu. Nah, maka seringkali di dalam bagian open theism ini banyak orang mengapresiasi penekanannya terkait tentang relasi antara Allah dengan manusia. Kalau kita yang menganut pandangan kepercayaan tradisional, kita seringkali bertanya-tanya, loh kalau Allah itu memang sudah maha tahu, buat apa ya kita berdoa? Betul ya? Pertanyaan itu kan seringkali menggeliti kita, loh Allah sudah tahu. Terus buat apa kita berdoa? Nah, pandangan open theism ini mencoba menjawab bahwa, oh iya, kita perlu berdoa karena kita tuh pingin untuk sesuatu yang terjadi di masa depan itu sesuatu yang lebih baik. Dan Allah itu bisa melihat, iya ya, ternyata yang didoakan, yang diinginkan, dan diharapkan oleh manusia ini sesuatu yang memang lebih baik. Maka Allah juga bekerja untuk mewujudkan hal itu. Sehingga masa depan itu belum ada, belum tahu. Dan Allah kemudian bisa bekerja bersama dengan manusia, mengikuti kehendak dan keinginan manusia, menjawab doa dan mengabulkannya seperti yang manusia itu inginkan. Nah, ini segi positifnya. Yang seringkali diapresiasi bahwa, wah, kelihatan banget ya, Allah yang dipercaya oleh open theism ini kelihatannya make sense dengan kepercayaan dan tradisi kita untuk berdoa. Tetapi Bapak Ibu, disitulah kita juga membaca, kalau tanya apa sih yang menjadi dasar argumentasi biblis atau alkitabiah, kenapa kok percaya bahwa Allah itu juga adalah Allah yang berevolusi, Allah yang berubah, yaitu karena di dalam Alkitab juga dikatakan Allah itu menyesal. Kalau kita membaca Kejadian 6, 5-6, Keluaran 32, 14, 1 Samuel 15 ayat 10, bukankah gambaran-gambaran itu dengan jelas, dengan sangat eksplisit penulis Alkitab memberitahu bahwa Allah itu menyesal. Nah, sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu, ini menjadi sekali lagi, ini menjadi sebuah fondasi. Ketika seseorang itu percaya bahwa memang Allah itu berevolusi, kita percaya open theism. Allah itu juga kemudian berubah dari waktu ke waktu. Sehingga hal inilah, kepercayaan teologis inilah, yang kemudian memperkuat untuk saya berkata, oh masuk akal kalau saya berkata Allah Perjanjian Lama berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Kenapa berbeda? Karena Allah juga berubah. Allah juga berproses. Sehingga kalau kita membaca Allah di dalam Perjanjian Lama mungkin terkesan jahat karena memang Allah sedang quote and quote dalam bahasa kita, sedang belajar. Dan ketika dia melihat, iya ya ternyata cara ini bukanlah cara yang paling tepat. Tidak heran di dalam Perjanjian Baru dia berubah
dari Allah yang haus akan darah, kemudian Allah yang cukup mengorbankan satu, yaitu Yesus Kristus. Sementara Allah tidak menuntut ada pengorbanan-pengorbanan yang lain. Di dalam perjanjian lama Allah menuntut perang, di dalam perjanjian baru Yesus justru berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Sehingga perubahan-perubahan seperti inilah yang kita jumpai dan kita temui, karena kalau tampaknya ada yang bocor ya mic-nya. Itulah yang menjadi dasar kita bisa mempercayai hal tersebut kalau kita memang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berevolusi. Namun pertanyaannya adalah apakah pandangan Allah yang berevolusi ini merupakan sebuah pandangan yang punya dasar pijak yang kuat untuk dipercayai. Saya ingin mengajak kita mencoba melihat di dalam beberapa hal, Bapak Ibu, menjadi evaluasi kritis. Benarkah Allah itu adalah Allah yang berevolusi? Dan memang benarkah Alkitab memberitahu kita bahwa Allah itu berevolusi? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba melihat secara logis. Kalau kita mempercayai bahwa Allah itu adalah pribadi yang bisa berevolusi dan berubah, maka kita harus merubah pengakuan kita terkait tentang siapakah Allah itu. Kalau selama ini kita mempercayai bahwa Allah itu adalah pribadi yang paling ultimat dan tertinggi, yang artinya tidak ada sesuatu hal apapun di muka bumi itu atau di dalam alam ini ataupun di dalam segala sesuatunya yang ada itu yang jauh lebih tinggi dari Allah, yang bisa mempengaruhi dan berevolusi. Kenapa? Karena kalau kita percaya bahwa Allah itu berubah, berarti setidak-tidaknya kita harus mengatakan Allah itu berada, tunduk, dan diatur di bawah sebuah hukum, yaitu adalah hukum perubahan. Bayangkan kalau kita percaya Allah juga, kalau saya ditanya, apakah Allah itu tidak terikat kepada sesuatu hal? Saya akan jawab, Allah itu terikat. Tidak ada kata yang terbaik. Kita cuma punya yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Secara sederhananya seperti ini. Kenapa kita percaya bahwa kita itu punya yang terbaik? Yang terbaik itu kan artinya di antara segala sesuatu yang bisa jadi dan mungkin jadi. Ini satu-satunya yang punya nilai yang paling tinggi, lebih tinggi di antara yang lain. Kita manusia, karena kita terbatas, kita tidak pernah bisa memberi yang terbaik. Bapak, bukankah kita sebagai orang tua kita memberi yang terbaik kepada anak-anak kita? Oh iya, tapi kata terbaik itu bukan berarti bahwa yang kita lakukan kepada anak kita itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan semua yang orang tua lakukan kepada anaknya. Bukan itu kan pengertiannya. Pengertiannya adalah di dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, kita mencoba memberi yang terbaik, yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau dibandingkan dengan memang Allah itu tidak berubah. Sehingga dia tahu bahwa di antara segala sesuatu yang lain, ini yang nilainya paling tinggi. Dan ini merupakan kebaikan yang paling puncak. Tidak ada kebaikan yang lain. Kenapa dia bisa mengatakan tidak ada yang lain? Karena dia yang tertinggi. Dia bisa melihat semua yang lain yang ada di bawahnya. Kalau Allah itu berevolusi, dia nggak tahu tuh nanti. Dia cuma tahu sekarang ini. Meskipun dia bisa mewujudkan tuh sesuatu hal itu nanti. Tapi jangan lupa, karena dia tidak tahu segala sesuatunya. Masa depan itu tidak ada di dalam tangannya secara pasti. Dia bisa mewujudkan, maka kita cuma bisa mengatakan itu yang lebih baik. Allah itu hanya memberi yang lebih baik, bukan yang terbaik. Kalau kita bertanya, memang problemnya apa sih Pak kalau Allah itu cuma memberi yang lebih baik? Ya, berarti kita harus mempertanyakan, apakah Yesus Kristus, Allah yang diutus, pribadi Allah kedua yang diutus ke dalam dunia, itu adalah jawaban yang lebih baik atau terbaik?
Kalau saya mau langsung to the point, mau mengatakan, kalau kita percaya Allah itu berevolusi, maka kita harus membuka ruang untuk mengatakan, jangan-jangan nanti ada jalan keselamatan yang lebih baik yang dihadirkan oleh Allah di luar Yesus Kristus. Dan kalau itu yang kita percayai, maka bukankah iman kita, kepercayaan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, itu tidak bernilai kekal. Itu sementara dan bisa berubah. Sehingga di dalam bagian ini, Bapak Ibu, kalau kita percaya hal seperti ini, maka fondasi iman Kristen pun itu runtuh dan perlu dipertanyakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam teks Alkitab, Yesus Kristus itu mengatakan bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak mengatakan bahwa dia merubah hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri kemudian mengatakan dan dicatat di dalam Matius bahwa satu iota pun tidak akan dihilangkan dalam kitab-kitab sebelumnya yang merujuk kepada Taurat dan Perjanjian Lama. Tidak akan dihilangkan. Yesus adalah penggenapnya. Sehingga kalau ditanya, tahu dari mana bahwa Allah itu berevolusi? Yang artinya Allah itu berubah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Bahkan di dalam berikutnya Yesus Kristus mensejajarkan diri dengan Allah pemberi Taurat. Dengan Yesus senantiasa mengajar dengan format, kamu telah mendengar firman mengatakan bahwa yang lama sudah betul. Aku penggenapnya dan aku sekarang mengajarkan kepadamu apa sih yang diajarkan oleh Allah sejak dari mulanya tersebut. Nah, ini pandangan yang pertama, Bapak Ibu ya. Berikutnya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di dalam topik yang kedua, yaitu ada orang yang mengatakan bahwa, oh, memang berbeda, tapi berbeda itu hanya di dalam area penggambarannya. Nah, pandangan ini diungkapkan secara khusus oleh seorang tokoh yang namanya Greg Boyd, Bapak Ibu. Dalam tulisannya Critics from Within. Dia berusaha membedakan antara textual God dengan actual God. Yang pada intinya sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Ada textual God, yaitu yang saat ini tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan sebuah gambaran Allah yang sudah terdistorsi dengan budaya-budaya yang ada. Sehingga disitulah kita melihat bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak menggambarkan Allah secara seutuhnya dan sebenar-benarnya. Tekstual God. Sehingga disitulah kita melihat bahwa, oh enggak heran, gambaran di dalam perjanjian lama, tekstual God di dalam perjanjian lama, itu berbeda dengan tekstual God di dalam perjanjian baru. Karena apa? Karena sudah terdistorsi dengan budaya. Bukankah kita mengakui bahwa Alkitab itu bukan ditulis dari Tuhan sendiri atau malaikat kemudian dikirim ke dalam dunia, tapi Alkitab itu ditulis oleh manusia. Dan manusia sangat mungkin untuk menuliskan dengan dipengaruhi dengan lingkungan, budaya, kepercayaan, tradisi. Bahkan secara teologis kita mengakui menuliskannya pun juga bisa dipengaruhi dengan unsur-unsur dosa. Keterbatasan manusia. Ada orang yang bisa mengatakan seperti itu, bukan? Maka di dalam bagian ini itulah tekstual God. Sehingga tekstual God itu tidak bisa dijadikan rujukan bahwa Allah itu memang seperti itu. Tekstual God PL beda dengan tekstual God PB. Tetapi kalau kita berbicara mengenai actual God, maka disitulah kita melihat sebenarnya Allahnya tetap saja sama. Dan dia percaya bahwa di dalam karya kayu salib, di dalam pengorbanan Yesus, di sana Yesus menunjukkan actual God yang sesungguhnya. Bukan Allah seperti tekstual God di dalam perjanjian lama, tetapi Allah yang kemudian menunjukkan, ini loh, aktualnya. Bukan tulisan, tetapi karya langsungnya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, pandangan ini merupakan pandangan yang mungkin lebih banyak orang percayai, orang Kristen bisa katakan iya ya. Jangan-jangan memang PL kita ini banyak distorsinya. Ya sudahlah, kalau PL kita banyak terdistorsinya, maka aplikasi praktisnya ya sudah, nggak usah baca PL, betul kan? Sudah ada yang lebih baik kok. Sudah ada perjanjian yang kemudian diperbarui kok. Maka namanya perjanjian baru. Ya cukuplah baca yang baru. Buat apa baca yang lama? Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengatakan dan mengajak kita mencoba mengkritisi dari pandangan Greg Boyd ini. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai textual God yang dituliskan oleh orang-orang perjanjian lama. Pertanyaannya adalah begini.
Apakah orang-orang di dalam perjanjian lama itu memahami actual God? Kita tidak membicarakan tulisannya loh ya. Yang kita bicarakan adalah pengertian mereka yang mereka imani tentang Allah. Itu adalah actual God atau textual God. Ini pertanyaan dulu yang perlu dijawab. Mana nih orang perjanjian lama di dalam benak mereka, di dalam iman hati mereka. Mereka itu mengimani actual God atau textual God. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu, di dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama itu memahami textual God. Maka saya mau bertanya, kira-kira Musa yang menuliskan dan dipercaya menuliskan Pentateuch, 5 kitab mula-mula, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau Musa itu di dalam benaknya sendiri mempercayai textual God, maka pertanyaannya gini, iman Musa itu iman yang benar atau tidak? Penulis yang lain, misalnya contoh Raja Daud. Raja Daud itu mempunyai pemahaman textual God atau actual God. Kalau Daud itu mempunyai pemahaman textual God, maka bukankah sebenarnya kita bisa mengatakan imannya Daud itu bukan iman yang benar? Atau imannya Daud bisa dikatakan adalah iman yang terdistorsi. Betul kan? Tapi kalau kita mengatakan bahwa mereka itu punya pemahaman actual God. Pertanyaannya, kenapa kok mereka perlu menuliskan textual God? Kalau memang mereka mengimani actual God, berarti secara pribadi manusianya mampu untuk mencapai pengetahuan actual God. Betul kan ya? Kalau kita percaya iman mereka, pemahaman mereka tentang Allah itu adalah pemahaman yang actual God, Allah yang benar itu. Maka sebenarnya manusia itu punya kapasitas dan kemampuan mencapai titik tersebut. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kok mereka perlu menuliskan sehingga kemudian menjadi textual God? Apakah mereka nabi palsu? Dan kalau mau dituduh nabi palsu, buktinya apa? Nggak ada dasar dan bukti untuk mengatakan hal tersebut. Kalau dikatakan adalah pengaruh-pengaruh budaya itu mempengaruhi mereka ketika menuliskan, oke, kita juga mengakui hal tersebut, bahwa di dalam Alkitab kita bahkan bukan cuma PL, BB itu juga sangat dipengaruhi dengan pengaruh budaya. Sehingga ketika kita mempelajari Alkitab, kita tidak bisa menutup mata dengan budaya-budaya yang ada di dalam tulisan-tulisan tersebut. Tetapi pertanyaan begini, kalau memang manusia tersebut punya kapasitas dan kemampuan untuk mengetahui actual God, kenapa kok dia tidak mampu menuliskan tersebut di dalam textual God, meskipun yang dipengaruhi dengan konteks-konteks tersebut, sehingga tetap menggambarkan actual God? Nah, maksud saya, kalau kita mampu, harusnya kita juga mampu dong mengkomunikasikan. Sehingga budaya-budaya ini tidak mendistorsi isi. Oke? Tidak mendistorsi isi. Atau kemungkinan ketiga, textual God di masa PL bukanlah konsep Allah yang buruk. Nah, kita perlu membaca ini. Jangan-jangan memang textual God, memang sih Allah di dalam perjanjian lama dituliskan di dalam konteks budaya, tradisi perjanjian lama. Timur dekat kuno, yang sangat jauh budaya dan tradisinya dengan kita. Tapi bisa jadi kalau kita hari ini memandang buruk, bisa jadi loh sebenarnya bukan buruk. Kita memandang buruk karena kita menilai masa lalu dengan kacamata masa sekarang. Kita membaca masa lalu dengan perspektif masa kini. Dan penilaian seperti itu jelas penilaian yang unfair. Kenapa? Beda konteks, beda tradisi, beda kapasitas, sehingga tidak bisa kita mengatakan masa lalu lebih buruk daripada masa sekarang. Karena beda sekali. Dan yang kedua adalah kita perlu melihat sebenarnya pengaruh-pengaruh budaya itu mendistorsi isi atau sebenarnya enggak. Tidak mendistorsi isi, tetap mengatakan dan menggambarkan Allah yang benar dan tepat di dalam keterbatasan perjanjian lama. Nah, inilah yang kita seringkali pakai istilah adalah progresif. Allah ketika menyatakan diri, kita percaya bahwa Allah tidak menyatakan diri langsung.
Segala sesuatu itu dinyatakan kepada orang sejak dari zaman perjanjian lama itu sama seperti yang Allah nyatakan kepada kita hari ini, yang sudah memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru. Enggak. Itu adalah pengaruh budaya. Allah berbicara di dalam satu masa kepada orang-orang tersebut di dalam konteksnya mereka. Supaya ketika mereka memahami tentang actual God, Allah yang benar itu dengan perspektif yang benar, sebagaimana yang memang Allah itu inginkan. Ibarat kata adalah seperti Bapak Ibu. Selama ini kita tahu dan kita percaya bahwa bumi inilah yang mengelilingi matahari. Tetapi bukankah pengetahuan itu kita miliki belakangan? Kalau kita mengajar anak-anak SD, anak-anak TK, bahkan di sekolah minggu, kita mengajarkannya matahari loh yang bergerak, bukan bumi loh yang bergerak. Betul kan nih? Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kalau mau dikatakan apakah secara sains lagu itu tepat, salah Bapak Ibu. Karena bukan matahari yang bergerak, bumilah yang berputar pada porosnya dan buminya berputar mengelilingi matahari. Tapi bukankah kita oke untuk mengatakan, ya anak-anak ini perlu tahu bahwa memang ada perputaran. Tapi perputaran itu pertama-tama dijabarkan secara fenomenologis. Apa yang terlihat, itulah yang kemudian diajarkan kepada anak-anak. Nah, kita ini tidak konstan loh ya, kita tidak diam, kita ini ada pergerakan. Buktinya apa? Lihat matahari, dari terbit sampai kemudian kembali pada tenggelamnya. Secara fenomenologi itu tepat, itu benar. Dan itu tidak masalah diajarkan kepada anak-anak. Karena apa? Tingkat pemahaman mereka masih membutuhkan yang fenomenologi, yang terlihat kasat mata. Sementara dengan beranjaknya waktu semakin dewasa seseorang, maka kebenaran itu disingkapkan dengan lebih lagi. Nah, sehingga dalam bagian ini pertanyaannya adalah sebenarnya tulisan perjanjian lama, budaya-budaya yang ada, yang masuk di dalamnya, itu mendistorsi isi. Atau justru sebenarnya kita melihat? Enggak. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam tulisan-tulisan perjanjian lama, kita kalau mau menilai tulisan perjanjian lama, kita harus bandingkan dengan yang sejaman, yang terjadi dengan tulisan-tulisan yang ada pada waktu itu. Dan ini secara cepat saja Bapak Ibu ya, misalnya berbicara mengenai hukuman. Hukuman yang wajar di waktu zaman-zaman Timur dekat kuno pada zaman masa-masa awal-awal tahun ribuan sebelum Masehi, itu yang wajar adalah misalnya pemotongan lidah, pemotongan, payudara, tangan, telinga. Ini ada semua tercatat di dalam Kodeks Hammurabi. Dan pada zaman itu orang-orang yang berbuat salah dan dipotong anggota tubuhnya, mereka berpikir itu wajar. Itu nggak salah. Begitu. Bahkan misalnya sumpah palsu atau fitnah, itu hukumannya adalah 100-200 kali cambukan. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar di dalam budaya pada waktu itu. Sementara ketika firman Tuhan itu diberikan kepada umat Israel, maka kita melihat adanya sebuah pembaharuan dan sebuah upaya untuk mengajarkan esensi dan memberikan ekspresi yang tepat di zaman itu. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau zaman itu pemotongan anggota tubuh itu wajar. Esensinya benar enggak? Esensinya benar, Bapak Ibu. Yang bersalah, tanganmu menyebabkan kemudian tangan orang lain cacat, ya kamu harus mengganti hal tersebut. Karena itu kan kesalahanmu. Secara esensinya tepat, tetapi secara ekspresinya salah. Maka firman Tuhan mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan di dalam ekspresi, tapi di dalam esensi. Dan misalnya hukuman pukul, Bapak Ibu, hukuman cambuk, gitu ya, itu hanya diberikan 40 kali. Itu pun paling maksimal, Bapak Ibu. Nggak semua rata 40 kali, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Kenapa kok 40 kali? Karena itulah batas kemampuan tubuh manusia. Sehingga kalau kita melihat hukum yang diterapkan di dalam bangsa Israel pada waktu itu justru hukum yang mereformasi hukum-hukum sebelum, memberikan sebuah hal yang lebih manusiawi. Sehingga Bapak Ibu, apakah ini merupakan sesuatu hal yang terdistorsi? Enggak. Allah menyatakan secara terbatas memang di dalam konteks perjanjian lama tersebut.
tetapi sudah mereformasi kondisi yang ada. Demikian juga, misalnya ini kutipan dari Paul Johnson ya, hukum-hukum yang mengerikan terlihat jelas dalam kejamnya hukuman fisik. Berbeda sangat jauh dengan pengendalian diri yang tercatat dalam hukum Musa dan peraturan-peraturan dalam Ulangan dan Imamat. Demikian juga misalnya mengenai budak. Kenapa kok budak tetap ada? Apakah Allah tetap menginginkan adanya budak? Kalau dikatakan esensinya itu benar. Bahwa manusia itu pasti menghambakan diri kepada sesuatu. Bukankah hari ini kita juga menghambakan diri kepada sesuatu? Kalau kita hari ini menghambakan diri kepada Tuhan, itu merupakan pilihan yang tepat. Itu merupakan kebenarannya. Karena memang kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah tebusan milik Tuhan, maka hidup ini adalah hambanya Tuhan. Harusnya seperti itu. Tapi bukankah kita hari ini juga ada orang yang menghambakan diri pada uang, pada materi, kekuasaan, dan hal yang lain. Sehingga esensi budak itu tetaplah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Tapi ekspresi budak itu seringkali menyimpang. Karena begitu ada seseorang yang menjadi budak dari orang lain. Pada tradisi pada waktu itu, budak itu benda. Yang boleh dibunuh, yang boleh dijual, yang boleh diperlakukan dengan cara apapun. Karena itu setara dengan benda. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ketika firman Tuhan mengajarkan bahwa tetap ada budak, tetapi bukankah budak itu tetap dimanusiakan, dibebaskan, diberikan hak. Bahkan di dalam masa-masa tertentu bisa dimerdekakan status. Menjadi bukan lagi budak siapapun, tapi menjadi budak Allah. Nah, sehingga di dalam bagian ini kalau kita melihat misalnya tulisan dari Paul Coppen, para hamba budak di Israel tidak seperti sesama mereka di dunia timur dekat kuno. Diberikan hak legal, kemanusiaan yang radikal, dan belum pernah ada sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita melihat budaya-budaya yang ada di dalam perjanjian lama, itu tetap menggambarkan Allah yang tepat. Allah yang menghargai hidup manusia. Allah yang tidak kemudian menginginkan manusia itu diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil. Maka Allah itu mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga apakah Allah seperti ini adalah Allah yang berbeda dengan Allah yang sesungguhnya actual kan? No. Lukisan-lukisan budaya yang ada tetap menggambarkan Allah yang benar di dalam konteks tertentu bagi masa tertentu. Nah, ini yang perlu kita pegang. Dan berikutnya adalah problem sumber manakah sih yang menuliskan bahwa perjanjian lama itu merupakan gambaran yang rusak dari gambaran Allah yang sesungguhnya. Bahkan kalau memang benar Allah perjanjian lama tidak bisa dipercayai, kita bahkan juga nggak bisa mempercayai Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam diri manusia. Kenapa? Karena konsep inkarnasi Yesus, bahkan penebusan di atas kayu salib, itu merupakan penggenapan dari apa yang Allah itu sudah nyatakan dalam perjanjian lama, mengenai domba yang dikorbankan, mengenai darah yang dicurahkan, adanya penumpahan darah, mengenai dosa itu harus dihukum. Semua itu gambaran-gambaran bahwa kalau manusia berdosa dihukum begitu keji. Tadi saya katakan di awal, bumi terbuka, kemudian manusia itu terjepit. Kenapa seperti itu? Karena memang dosa itu mengerikan. Bahkan kalau gambaran itu kurang cukup menggambarkan esensi dosa. Memang tidak bisa menggambarkan esensi dosa. Yang dilakukan apa? Allah menunjukkan dengan gambaran paling jelas. Yaitu apa? Allah sendiri yang tanpa cacat dan celah. Ketika harus menanggung dosa manusia. Bapak tidak bisa kemudian cuma berkata gini, loh Yesus, kamu kan tidak salah. Kamu menanggung, ya sudahlah. Hukumannya tidak usah mati. Hukumannya nggak usah terpisah dari relasi kasih dalam Allah. Hukumannya apa? Ya cukuplah kamu dicambuk aja. Ya cukuplah kamu saya pukul 3 kali selesai. Bahkan Yesus di dalam segala kesuciannya ketika menanggung dosa manusia, yang terjadi apa? Dia memang terpisah. Maka dia perlu berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan disitulah kita melihat, gila ya dosa itu ya. Nggak heran kalau perjanjian lama menggambarkan seperti itu. Nggak heran kalau dalam perjanjian lama Allah begitu murka terhadap dosa. Bahkan putra tunggalnya pun menanggung hukuman yang seperti itu. Beda nggak? Nggak beda. Nah, hari ini, saat ini kita secara waktu, kita akan secara cepat melihat, Bapak Ibu ya, bahwa Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang sama. Secara ontologi tidak berbeda. Tapi seperti yang tadi sudah saya katakan, Alkitab ditulis di dalam konteks budaya,
Dan Alkitab dituliskan secara progresif. Dan ini saya mohon izin, saya hanya sampaikan sambil lalu tanpa penjelasan yang lebih mendalam ya. Kalau kita melihat misalnya Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru sama-sama menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang monoteistik. Allah itu hanya ada satu. Allah itu Esa, bukan tunggal. Esa. Tetapi ada kejamakan di dalam diri Allah. Di dalam Perjanjian Lama tidak jelas, belum jelas, tetapi gambaran itu ada, bahkan di dalam namanya. Orang-orang Israel memanggil Allah itu Elohim. Elohim itu adalah bentuk plural. Meskipun mereka percaya Allah itu cuma satu, tetapi mereka memanggilnya dengan istilah Elohim, bukan Eloha, bentuk tunggalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sejak dalam Perjanjian Lama, konsep tentang Tritunggal, meskipun kata Tri belum bisa muncul, tapi pluralistik di dalam Allah yang esa itu sudah dinyatakan sejak dari awal. Demikian juga kalau kita melihat misalnya karya keselamatan, penekanan bahwa Allah itu adalah subjek pribadi Allah yang menyelamatkan. Kita bisa lihat itu dengan jelas. Secara politis, dalam Perjanjian Lama, Allah itu menyelamatkan Israel dari tangan musuh dan menjadikan umat Tuhan. Secara sosial, Allah menyelamatkan yang lemah dan tertindas, marginal. Secara teologis, menyelamatkan dari murka Allah melalui penebusan pembayaran harga. Dan bukankah kalau kita melihat secara konsep-konsep keselamatan ini politis, sosial, teologis, itu juga terjadi dalam Perjanjian Baru. Secara politis, dalam Perjanjian Baru, Allah itu menyelamatkan gereja dan menjadikannya sebagai umat Tuhan. Bukan satu bangsa dengan satu ras tertentu, tapi dari semua bangsa, semua ras, Allah mengumpulkan dan menjadikan satu umatnya, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa Israel rohani. Secara sosial, Allah tetap menyelamatkan yang lemah dan tertindas. Allah tetap mencari dan memanggil kita untuk mencari mereka yang lemah, untuk menolong mereka yang lemah. Bukankah firman Tuhan mengajarkan yang kuat harus menopang yang lemah? Kalau kau diberikan karunia yang banyak, engkau harus menolong mereka yang punya karunia yang sedikit. Secara konsep tidak berubah. Dan secara teologis, bukankah Allah menyelamatkan dari murka Allah melalui pembayaran harga yang paling sempurna, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan semua ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Allah. Di Perjanjian Lama, keselamatan datang dari Allah. Allah yang memberikannya. Di dalam Perjanjian Baru, Allah itu juga yang memberikannya. Dan yang diberikan sama, kalau kita melihat. Meskipun berbeda di dalam beberapa area, tetapi secara konsep dasarnya itu sama. Demikian juga Allah itu adalah Allah yang murka. Keselamatan adalah kelepasan dari murka Allah. Berbicara mengenai kematian, konteks Perjanjian Lama, hidup umat Tuhan itu dihukum dengan tegas. Dengan tegas. Kematian itu menggambarkan ketegasan. Demikian juga Perjanjian Baru. Kalau kita memperhatikan Perjanjian Baru, itu konteksnya, itu Allah sedang membentuk umat Tuhan. Konteks Perjanjian Lama sudah terbentuk umat Tuhan, yaitu Israel. Perhatikan bedanya ya. Perjanjian Lama itu sudah ada umat Tuhan, yaitu Israel. Allah sudah bekerja dari Abraham, Ishak, Yakub, keturunannya, sampai kemudian menjadi satu bangsa. Ini proses pembentukannya. Yang sebenarnya setara dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru ketika Yesus sedang mencari manusia yang terhilang, Yesus sedang mencari manusia yang berdosa, Yesus sedang mencari mereka yang kemudian dikurung di penjara dengan terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dilepaskan untuk menjadi umat Tuhan. Ini setara. Dan apa yang terjadi ketika umat Israel sudah ada, Allah memberikan hukum, Allah memberikan aturan, dan kemudian Allah menegakkan aturan tersebut bagi mereka yang berdosa, Allah hukum. Dan bukannya sama, ketika gereja sudah terbentuk, Ananias dan Safira bahkan berdosa yang bagi kita, itu bukan dosa yang sangat serius. Bahkan dosa yang masih menguntungkan gereja, karena masih ada yang nyumbang. Tapi Allah hukum dengan jelas, dengan kematian. Sehingga dalam ini kita melihat bahwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak berbeda. Oke, Bapak Ibu, secara cepat karena waktu, sekarang saya masuk di dalam bagian yang kedua dan terakhir, beberapa poin saja. Kalau memang Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu tidak berbeda. Memang progresif terjadi, tapi tidak berubah secara ontologis. Maka apa yang harusnya kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar mengenal dengan serius penyataan diri Allah dalam Perjanjian Lama. Ada begitu banyak orang Kristen yang ketika membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu ingin cepat-cepat menarik konteksnya. Perjanjian Lama itu sama dan setara dengan konteks kita, kehidupan kita.
Maka nggak heran kalau Bapak Ibu kita lihat ada khotbah-khotbah tertentu yang mengatakan, oh sama seperti Daud menghadapi Goliat. Kita akan menghadapi perjuangan-perjuangan hidup yang sama-sama besarnya. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Bapak Ibu, itu merupakan sebuah gambaran cara belajar Alkitab yang keliru. Karena itu artinya kita tidak sedang mempelajari kitab perjanjian lama, apa yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama sesuai di dalam konteksnya mereka secara serius. Kita memperkosa ayat Alkitab ketika kita melakukan penafsiran-penafsiran model seperti ini. Maka kalau kita melihat Allah itu perlu waktu dalam sejarah manusia menyatakan dirinya pelan-pelan dari perjanjian lama sampai naik masuk perjanjian baru, puncaknya di dalam Yesus Kristus. Maka di situ kita perlu kalau Allah itu perlu sekian waktu lamanya menyatakan diri di dalam konteks pada waktu itu. Kita perlu belajar apa yang Allah nyatakan dalam konteks pada waktu itu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Maka Bapak Ibu, disitulah kita perlu belajar Alkitab secara mikro. Apa sih belajar Alkitab secara mikro? Bapak Ibu, secara mikro itu artinya kecil-kecil. Kita perlu memperhatikan kitab itu sesuai dengan tujuan kitab itu, sesuai dengan maksud penulis kitab tersebut, tanpa kita kemudian melakukan intervensi dan membaca dengan kacamata modern. Maka kita perlu belajar. Tadi saya dengar pengumumannya sangat baik. Kita diberikan berbagai macam tools untuk kita belajar tentang introduksi kitab. Kita perlu tahu siapa penulis kitabnya, kepada siapa kitab itu ditulis, kapan, di mana, dan untuk apa tujuan-tujuan dituliskannya. Konsep-konsep utamanya apa yang mau dijabarkan dalam kitab tersebut. Satu kitab mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Apa tujuannya kita perlu pelajari. Nah, hal tersebut tadi sudah dijabarkan, kita bisa melihat dari Bible Project, juga saya tuliskan ini ya, Bible Project, atau misalnya kalau kita pakai Alkitab Studi Bible, kita bisa melihat itu di dalam introduction-nya. Nah, ini beberapa rekomendasi buku Bapak Ibu yang menolong kita untuk membaca Alkitab itu secara mikro, sehingga kalau kita membaca PL, mari kita coba hayati apa sih yang Allah sedang nyatakan tentang dirinya kepada orang PL. Supaya nanti kita melihat, oh Allah itu menyatakan dirinya seperti itu. Nanti kelanjutannya kita akan melihat bagaimana Allah menggenapinya di dalam perjanjian baru. Prosesnya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan biblical theology. Mempelajari dari satu kitab dan melihat kaitannya dari zaman ke zaman sampai puncaknya kepada Yesus Kristus. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu, setiap kitab itu dituliskan dengan genre-nya masing-masing, ada genre narasi. Jadi kalau narasi ya kita perlu baca sebagai narasi, sebagai cerita. Ada genre hukum, ya kita perlu baca sebagai genre hukum. Nggak bisa kita baca itu sebagai genre narasi. Dan hukum itu kita tentu perlu bedakan antara hukum absolut dengan hukum non-absolut. Antara hukum yang kemudian sifatnya itu adalah deskriptif dan hukum yang preskriptif. Deskriptif itu artinya hukum itu dijabarkan hanya bagi sebuah masa tertentu saja. Kalau preskriptif itu diberikan dari masa demi masa. Demikian juga ada genre Mazmur, Bapak Ibu. Nah, saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya, Bapak Ibu ya. Dan beberapa buku yang kita bisa gunakan, rujukan untuk kita belajar secara serius. Kalau memang Allah sudah menyatakan dirinya dalam perjanjian lama, saya mau belajar apa yang Allah nyatakan dulu dalam perjanjian lama. Dan berikutnya, Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan aplikasi yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu adalah kita perlu belajar mengenal dengan tepat Allah perjanjian lama melalui puncaknya yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian baru. Jangan lupa, kita tidak bisa cukup hanya mempelajari satu bagian demi satu bagian, karena kita sudah punya endingnya. Maka kita perlu belajar endingnya dan menggunakan endingnya. Kalau kata ending mungkin kurang tepat, tapi klimaksnya. Kita perlu pelajari, kita perlu jadikan itu sebagai kacamata kita untuk kita tuh membaca kembali perjanjian lama dengan sebuah perspektif yang baru. Daud, Musa, Samuel, siapapun tokoh perjanjian lama, mereka cuma melihat bayang-bayang dan mereka tidak pernah tahu hasil akhirnya seperti apa. Kita sudah tahu hasil akhirnya di dalam Yesus Kristus. Maka mari kita sekarang melihat kembali perjanjian lama di dalam terang perjanjian baru. Nah, pembacaan Alkitab seperti itu disebut pembacaan retrospektif. Membaca di dalam terang Yesus Kristus, membaca perjanjian lama.
Metode praktisnya kita perlu dasar PL untuk pribadi dan karya Yesus Kristus. Kita perlu belajar hal tersebut. Kita perlu melihat Yesus, itu sudah ada fondasinya dari PL. Maka kita melihat, oh Yesus mengenapkan A, Yesus mengenapkan B. Kita melihat tersebut. Lalu kita mencoba melihat apa kaitannya antara Yesus dengan perjanjian lama. Dan beberapa tulisan, beberapa buku yang bisa dijadikan rujukan, misalnya Christ Center Exposition. Dalam buku-buku perjanjian lama yang mencoba untuk mengajak kita melihat klimaksnya kepada Yesus dan balik dari Yesus melihat kembali pada perjanjian lama. Atau beberapa website seperti misalnya Gospel Coalition dan yang lain. Nah, mohon maaf sudah lewat dari waktu. Ini yang bisa saya presentasikan untuk saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Oke. Terima kasih Pak Samuel atas sharing dan firman Tuhannya. Kita mau masuk ini ya Q&A Pak. Jadi tadi terima kasih sekali. Mungkin salah satu yang saya betul-betul klik ya tadi ya tentang kata-kata tekstual aktual. Memang sebenarnya saya baru dengar pertama kali apakah tekstual God dengan actual God yang kita sembah itu istilahnya berbeda ya. Tapi tadi endingnya bagus sekali Pak bahwa ada retrospek ulang perjanjian lama. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan itu artinya kebanyakan dari kita belum bisa mengerti sepenuhnya PL tanpa mengerti PB ya, dan sama seperti kalau jangan jauh-jauh mungkin kita baca ada 300 nubuatan tentang Tuhan Yesus di perjanjian lama pun kita nggak ngerti loh, itu tuh lagi ngomongin apa sih? Setelah terjadi semua baru kita, oh ya ini tuh ngomongin ini toh. Jadi mungkin nih ini kita bisa bantu juga Pak, ada beberapa teman-teman yang nanya pertanyaan yang mungkin saya juga dulu ketika tumbuh sebagai anak Tuhan, baru pertama kali jadi orang Kristen ini rasanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu Pak di hati. Seperti contohnya nih Pak, kalau di hukum Taurat, Allah itu kan melarang umat Israel untuk membunuh, tapi Allah sendiri memerintahkan umat Israel untuk membunuh Pak. Kenapa sepertinya Tuhan itu double standard? Oke, terima kasih pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan sekali lagi jawaban saya akan secara ringkas saja. Dan di dalam buku yang tadi sudah saya rekomendasikan, Paul Coppen, Is God a Moral Monster, itu juga membahas akan penjabaran itu secara lebih mendalam. Nah, kita perlu membedakan antara pembunuhan dengan perintah untuk menegakkan keadilan. Bedakan itu. Allah melarang kita untuk membunuh, yang artinya kita menjadi standar penentu kebenaran. Problemnya di situ. Ketika kita membunuh orang, dasarnya apa sih? Oh, aku nggak suka. Baru-baru ini di Surabaya ada beberapa kisah yang memilukan, pasangan yang membunuh kekasihnya, kemudian mayatnya dibuang ke hutan, begitu ya. Kenapa membunuh? Ya, pacarku nggak mau menolong aku dan alasan-alasan yang lain. Diri yang menjadi standar. Dan itulah yang sejak dari awal merupakan titik kejatuhan kan. Manusia mencoba memisahkan diri dari Allah dan mengatakan aku bisa mengukur apa yang baik dan buruk menurut diriku sendiri. Dan itu yang Allah larang. Karena manusia tidak pernah boleh menjadi standar penentu kebenaran. Nah, sementara ketika Allah memerintahkan umat Israel, nah tadi saya sudah katakan, perintahnya ini deskriptif atau preskriptif. Jawabannya adalah deskriptif. Allah cuma perintahkan orang Israel di satu momen tertentu, di satu waktu tertentu. Nggak setiap waktu. Itu perlu kita hayati dulu. Ini bukan perintah yang terus-menerus. Akan menjadi kontradiksi kalau Allah berkata jangan membunuh, tapi dia selalu perintahkan kita membunuh. Nah, itu jadi kontradiksi. Tetapi kalau di dalam masa-masa tertentu Allah mau memakai orang Israel untuk kemudian mengambil nyawa seseorang berdasarkan perintah Allah, maka ini bukanlah sebuah pelanggaran. Karena dasarnya bukan manusia. Satu, dasarnya adalah Allah. Dan yang kedua, tidak selalu. Kalau Israel tiba-tiba mau perang sendiri, salah enggak? Salah. Perlu dihukum enggak Israel? Perlu dihukum. Allah yang memberikan perintah. Dan jangan lupa ketika dikatakan, loh, kenapa kok Allah memberikan perintah kepada orang Israel? Karena orang Israel dijadikan alat Tuhan sebagai penegak kebenaran dan keadilan.
dan bangsa-bangsa yang diperintahkan pada orang Israel untuk dimusnahkan, untuk diperangi. Mereka kalau kita mempelajari, dan ini semua tercatat dalam buku tadi ya, Is God a Moral Monster, itu sudah diberikan oleh Allah waktu untuk bertobat. Allah sudah memberikan kesempatan demi kesempatan, bahkan sampai total ratusan tahun. Saya data pastinya enggak hafal, saya juga harus buka buku, maka saya sarankan silakan teman-teman juga bisa buka buku itu. Ratusan tahun Allah sudah memberikan kelonggaran kepada bangsa tersebut, mereka tidak bertobat, maka kemudian Allah memutuskan, oke, sekarang waktunya kemudian diperangi. Sehingga di dalam bagian ini Allah bukan mengajak orang Israel membunuh. Allah menjadikan orang Israel sebagai alat hukuman Tuhan. Sama seperti Allah juga memakai bangsa-bangsa asing untuk menghukum Israel. Dan inilah yang menunjukkan perbedaannya. Loh, apa bedanya bangsa Israel dengan ajaran Allah di dalam kekristenan dengan Allah yang lain juga memerintahkan pembunuhan, memerintahkan kemudian peperangan kepada bangsa-bangsa. Bedanya adalah Israel tidak dianak-emaskan. Israel ketika salah, ya dihukum. Dan siapa yang dipakai oleh Tuhan? Bangsa asing juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini bukan gambaran itu. Justru ketika Israel bisa dipakai menjadi alat Tuhan, bahkan Israel bisa dijadikan korban ketika berbuat salah, dihukum, diperangi oleh bangsa asing, sengaja ditaklukkan oleh bangsa asing. Itu merupakan juga campur tangan Allah ada di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak memerintahkan manusia membunuh, tapi Allah bisa memakai manusia menjadi alat penegak kebenaran dan keadilan. Nah, itu jawaban versi singkatnya. Oke Pak, mungkin kalau kita orang awam ya, kayak main bola ya Pak, kalau main bola wasit bisa kasih kartu merah, tapi nggak ada yang bisa kasih kartu merah ke wasit. Toh yang bikin peraturan bumi itu Tuhan sendiri. Saya pernah mikir Ya. sih dulu, apa misalnya kalau kita ngekos nih, kan ada peraturan tuh Pak. Wah ini jangan dirusak temboknya apa, tapi ketika ownernya datang dia bilang ini mau saya rubuhin, saya mau bangun lagi, itu haknya dia loh Pak. Jadi kita Yes. juga memang dalam konteks ini nggak boleh menghakimi ya, karena kan kita tahu ciptaan Tuhan, Tuhan mau ngapain ya kita terima aja. Tapi ya memang seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, eee, Pak Samuel, apakah Allah itu memang tidak berdosa atau sebenarnya Allah bisa berbuat dosa namun Ia sempurna dalam keinginan untuk tidak berdosa? Oke, ini pertanyaan bagus dan ini pertanyaan yang filosofis. Allah bisa berdosa atau tidak? Hmm, Lalu kemudian diberikan keterangan, jangan-jangan memang Allah itu tidak punya kemampuan karena Dia sempurna. hmm, Saya setuju untuk mengatakan bahwa Allah memang tidak bisa. Allah bukan cuma sekedar tidak punya kesempatan, tapi memang Allah tidak mungkin. Kalau di dalam ilmu logika, ini Allah bukan cuma improbable, tapi impossible. Nah, ini perlu kita bedakan. Improbable itu artinya di dalam satu titik tertentu, satu kondisi tertentu, itu tidak mungkin. Sebagai contoh, hari ini 17 Juni 2023 jam 10.15 pagi, Samuel Sugiarto ada di Surabaya, dan Samuel Sugiarto sedang ada di kota Bandung. Itu improbable, bukan impossible. Improbable. Karena hanya di dalam waktu ini saja, saya tidak bisa ada di Bandung. hmm. Betul ya? Tapi di waktu lain, saya bisa datang ke Bandung, saya bisa datang ke Jakarta, begitu. Oke, itu disebut improbable. Tetapi kalau impossible, itu artinya di dalam semua konteks, semua waktu, semua kondisi, itu tidak mungkin terjadi. Itu impossible. Maka sebenarnya film Mission Impossible itu temanya salah sih, judulnya salah gitu ya. Karena kan misinya semua selalu sukses kan ya. Harusnya kalau sukses tidak mungkin impossible dong. Kalau impossible ya ujung-ujungnya tidak pernah sukses begitu. Nah, di dalam bagian ini Allah itu impossible untuk berbuat dosa. Karena apa? Kembali kepada pendefinisian apa sih dosa itu? Dosa itu artinya kita melawan Allah. Melawan Allah itu dosa. Sehingga kalau tanya Allah bisa berdosa enggak? Maka kita bisa ubah kalimatnya menjadi apakah Allah bisa melawan dirinya sendiri? Nah, di dalam bagian itu kita harus berkata enggak bisa. Allah enggak mungkin melawan dirinya sendiri. Sehingga secara filosofis kita mau mengatakan bahwa memang Allah impossible untuk berdosa. Allah bukan improbable tapi Allah impossible untuk bisa berbuat dosa. Nah, kira-kira itu. Ya, Pak. Hmm.
Shalom Pak. Kita mengenal Tuhan Yesus di Perjanjian Baru itu dalam wujud manusia. Lalu dalam Perjanjian Lama, apakah Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya dalam wujud roh atau sebenarnya Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya dalam Allah Bapa, Pak? Kan ini ada beberapa pandangan ya. Ya. Ada yang pandangan bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada yang pernah ketemu karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang pernah melihat Bapa kecuali yang daripadaku. Jadi asumsi seluruh kata Allah di Perjanjian Lama tuh sebenarnya juga Tuhan Yesus dan Allah Bapa tuh sebuah entiti yang sebenarnya di luar Alkitab. Oke, ya. Yang Di dalam Perjanjian Lama, kita memang sangat sukar untuk melakukan pembedaan secara sangat rigid. Manakah karya Allah Bapa, manakah karya Allah Putra, dan manakah karya Allah Roh Kudus. Karena di dalam Perjanjian Lama, tidak pembedaan akan masing-masing pekerjaan dari pribadi Allah yang satu dan Esa itu tidak dinyatakan secara sangat jelas. Sehingga kita tidak pernah bisa mengatakan, oh ini Allah Putra nih, ini Yesus nih yang datang dalam Perjanjian Lama. Contoh misalnya, siapakah pribadi yang bergelut sedang bertarung dengan itu Yakub di Sungai Yabok? Nah, banyak pandangan yang mengatakan kemungkinan besar itu adalah pribadi kedua, Yesus Kristus. Karena dia yang quote and quote dipercaya untuk menyatakan diri secara lebih jelas. Hanya bedanya adalah di dalam Perjanjian Lama bukan dalam inkarnasi, tapi teofani, begitu kan ya. Tapi muncul tiba-tiba dalam wujud ya entah itu manusia atau seperti apa malaikat misalnya ya, yang kemudian bergelut dengan Yakub. Apakah bisa dipastikan bahwa itu Yesus Kristus? Sulit dipastikan. Tapi apakah punya dasar yang cukup untuk kita katakan kemungkinan itu adalah pribadi Yesus? Mungkin. Ya karena kalau kita melihat konsistensinya bahwa hanya Yesus yang dipercaya oleh Allah untuk menyatakan diri Allah secara utuh, ya mungkin sudah dalam Perjanjian Lama dia sudah menyatakan diri, tapi tidak di dalam wujud inkarnasi. Demikian juga misalnya ketika berbicara dengan Abraham, berdialog tentang Sodom dan Gomora, yang Abraham berdoa syafaat tersebut. Gitu. Itu pribadinya siapa? Alkitab tidak mengatakan dengan jelas itu Allah Bapa kah atau Allah Roh Kudus kah gitu. Tapi banyak pandangan yang mengatakan kemungkinan itu juga adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Nah, tapi sekali lagi tidak ada satupun yang bisa memastikan. Karena di dalam Perjanjian Lama penekanan kuat bukan kepada perbedaan pribadi dari Allah yang Esa tersebut. Tetapi keesaan Allah itu yang menjadi penekanan. Kenapa itu menjadi penekanan? Karena konteks pada zaman tersebut, bangsa-bangsa itu semua politeis. Sehingga kalau bangsa-bangsa itu adalah politeis, lalu orang Israel diajarkan Allah itu satu, oke, tapi tiga pribadi. Gitu ya. Sama seperti kita, bahkan lebih parah dari kita, bingungnya. Jangan-jangan orang Israel akan memandang, oh sama aja dengan bangsa-bangsa, berarti tiga Allah. Pandangan mereka akan menjadi sama dengan pandangan yang lain. Maka Allah perlu menegaskan keesaan tersebut untuk membedakan antara Allahnya Israel dengan Allahnya yang lain. Sulit untuk dipastikan. Oke Pak. Memang kemarin ini saya baca Pak ada yang Profesor Hugh Ross ya. Dia kan apologet dari Amerika. Dia bikin sebuah exercise yang mengatakan bahwa singular multidimensional being itu kalau kita lihat dari sisi 3 dimensi itu jadi multiple. Itu mungkin jadi sebuah konfirmasi untuk saya. Wah, selama ini Tritunggal dan Alkitab itu benar, cuman kitanya aja yang ilmunya belum nyampe, Pak. Betul, betul. Sehingga sebenarnya percikan-percikan Tritunggal itu selalu ada di dalam alam ini. Hanya memang tidak semua itu langsung kita bisa kenali. Dan tentu saja seperti yang Pak Ian katakan ya tidak semua orang belajar hal seperti itu gitu loh. Belajar tentang dimensi fisika dan lain sebagainya nggak semua. Sehingga tapi dalam setiap subjek itu ada percikan-percikan Tritunggal. Betul. Dan makin banyak data baik secara sains yang kita dapat, makin kebenaran Alkitab itu saya rasa makin nggak bisa dipungkiri ya. Sekarang di Gematria sendiri katanya bilang Hebrew itu reverse-nya English secara numerik ya. Nah, jadi kan hanya bisa dijelaskan bahwa ketika kejadian Tower of Babel itu adalah salah satunya alasan yang bisa menjelaskan kenapa banyaknya bahasa di dunia ini. Tapi kalau kita bicara ke linguis, mereka bicara tentang evolusi bahasa misalnya. Mereka nggak bicara tentang creation of language. Nah, ini kan salah satu beberapa argumen yang sebenarnya banyak
kita yang diedukasi itu rasanya kurang pas karena kita dulu diajarin evolusi. Ini ada pertanyaan Pak, tentang flat earth, Kejadian 1 ayat 1 sampai 8, eee, sedikit bisa direspon nggak Pak? Kenapa kok bulatnya itu di Alkitab Perjanjian Lama ada yang menerjemahkan sebagai bulat datar, atau sebenarnya itu memang salah transaksi dan itu sebenarnya spherical? Oke. Saya tentu tidak bisa menjawab secara tuntas ya. Artinya ini sebuah apalagi kalau sudah merujuk kepada bahasa Yunani dan teks tertentu, maka memang jauh lebih baik kalau kita membuka teksnya dan mempelajari secara linguistik. Tetapi secara umum adalah begini, sangat sulit untuk kita menjadikan tulisan di dalam Alkitab itu sejajar dan setara dengan tulisan-tulisan sains. Karena memang Alkitab tidak pernah dituliskan dengan maksud dan tujuan tersebut. Sehingga cukup keliru kalau kita itu mengambil teks Alkitab lalu menjadikannya sebagai sebuah dasar ilmu sains. Itu keliru. Sehingga dalam bagian ini justru saya mau mengatakan bahwa sangat sukar untuk kita itu berdialog antara bumi ini datar atau bulat dari teks Alkitab. Bagi saya kalau mau membuktikan bumi ini datar, bulat datar atau betul-betul bulat begitu ya, ya mari kita lakukan dengan ujian-ujian empiris, dengan ujian-ujian saintifik begitu. Karena Alkitab memang tidak pernah dituliskan untuk mendukung salah satu dari pandangan tersebut. Apalagi isu itu saya yakin dan percaya tidak pernah digumulkan oleh Musa yang menuliskan Pentateuch kan ya. Musa kan tidak pernah berdebat pada waktu ini bumi datar bulat atau datar bumi bulat atau bulat datar atau bagaimana, itu bukan isunya Musa. Sehingga dalam bagian ini saya justru tidak merekomendasikan mengambil ayat teks Alkitab untuk mendiskusikan dan melakukan hal seperti itu. Tapi sekali lagi saya harus konfirmasi bahwa pertanyaan itu valid untuk kita pelajari sebenarnya di dalam konsep orang Ibrani di zaman tersebut. Ketika mereka berbicara mengenai bumi ini, apa sih yang mereka itu percayai? Nah, itu bisa kita lakukan penggaliannya. Oke, kalau gitu pandangan Bapak tentang, pergerakan apologetik kan ada yang creationist tuh Pak, creationist, yang earth creationist, dan mereka banyak membahas tentang Kejadian dan kitab Ayub ya, yang dijadikan referensi. Oh, mereka bilang ini referensi sainsnya ini nih. Nah, jadi yang itu memang nggak direkomendasikan atau kita boleh belajar juga, Pak? Begini, agak berbeda kalau kita membicarakan apakah memang dunia ini bermula dari penciptaan saja, creationist by word, atau dunia ini diciptakan melalui sebuah proses yang disebut dengan theistic evolutionist. Nah, kalau isu itu adalah isu yang masih kita bisa perbincangkan dan percakapkan, meskipun sekali lagi Alkitab tidak memberikan konklusi akhir. Iya, Alkitab tidak memberikan konklusi akhir. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan langsung seperti pandangan-pandangan kreasionis yang mengatakan by his word, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang 1, itu adalah literal, terjemahan literal, bahwa Allah cuma tinggal berkata lalu jadilah seperti itu. Atau jangan-jangan memang Allah yang mencipta tetapi by proses, melalui sebuah proses panjang. Nah, dalam hal seperti ini sekali lagi gambaran Alkitab tidak cukup untuk mengambil konklusi. Tetapi isu itu adalah isu yang memang bisa kita perdebatkan secara biblikal. Pandangan-pandangan biblikal kita bisa perdebatkan. Secara Oke, personal tentu saya masih memegang pandangan kreasionis ya. ya. Kreasionis. Meskipun saya tidak bisa secara dengan cepat dan dengan artinya tanpa pertimbangan yang sangat kuat dari multidisipliner ilmu untuk kemudian menafikan pandangan evolusi. Saya tentu tidak mempercayai pandangan evolusi naturalistik, itu pasti. Tapi saya melihat bahwa mereka yang mempercayai evolusi theistic evolution, itu mempunyai argumen-argumen yang cukup bisa dipertimbangkan. Meskipun saya secara personal masih mempercayai pandangan kreasionis. Oke, makasih Pak. Ini 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertama adalah, mengapa di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah itu, menyukai bau kurban dan anggur itu menyenangkan hati Allah? Apakah secara, spiritual Allah itu makan kurbannya lewat bau dan minum anggur tersebut? Lalu kenapa, eee, darah itu menjadi sebuah simbol yang penting di, Perjanjian Lama ya, terutama ketika menyucikan, kemah tersebut?
Dan ini ada Ya. pertanyaan bagaimana cara bersihinnya? Karena kan kalau kita tahu hari ini kena darah kan bersihinnya repot. Itu pertanyaan menarik tuh yang paling terakhir ya. Saya jujur yang pertanyaan terakhir saya nanti akan jawabnya sangat versi singkat banget karena jawabannya jelas. Nggak tahu cara bersihnya. Apalagi kalau ditambahin tuh pakai pembersih apa tuh ya. Oh saya nggak tahu mereknya apa juga ya. Jadi saya jawab dulu pertama begini, terkait tentang korban itu baunya harum. Kita perlu pahami bahwa di dalam teks Alkitab itu tidak dituliskan semuanya adalah literal. Ada bahasa-bahasa antropomorfisme, penggambaran-penggambaran yang menggambarkan Allah seolah-olah adalah manusia. Allah tidak kurang panjang tangannya untuk menolong. Apakah Allah berarti punya tangan? Itu kan berarti gambaran menggambarkan Allah di dalam wujud manusia. Dan ada berbagai macam gambaran-gambaran simbolik yang digambarkan. Sehingga di dalam bahasa-bahasa yang nuansanya itu simbolik, entah itu antropomorfisme ataupun gambaran-gambaran yang lain, tentu kita tidak bisa memahaminya secara literal. Yang perlu kita pahami adalah maknanya itu apa. Ketika dikatakan bau-bauannya itu merupakan sesuatu yang menyenangkan Allah, berarti itu menggambarkan bahwa persembahannya diterima oleh Allah. Nah, itu tafsiran paling sederhana. Persembahannya itu diterima oleh Allah. Tapi bukan berarti Allah itu kemudian seperti orang yang kecanduan cimeng gitu ya, kemudian menghirup gitu, kemudian Allah itu kemudian bisa nge-fly dengan persembahan kita, tentu tidak seperti itu. Itu hanyalah penggambaran secara simbolik sesuai dengan tradisi dan budaya pada waktu tersebut. Ya memang kalau persembahan korban, apa yang kemudian dilihat, wong jadinya hangus kok korbannya. Apa yang kemudian diterima? Ya bau-bauannya begitu. Kenapa kok diterima? Yaitu menandakan bahwa Allah berkenan dengan apa yang dilakukan oleh umat manusia tersebut. Nah, sehingga simbol ini perlu ditafsirkan sebagai sebuah simbol. Lalu yang berikutnya adalah ketika kenapa menggunakan darah. Nah, kalau kita sudah melihat tadi seperti yang saya kabarkan ya, kita melihat klimaksnya, maka kita tahu bahwa memang darah itu merupakan gambaran paling final dalam kehidupan manusia. Manusia itu tentu saja kalau kita berbicara mengenai medis itu agak berbeda, tapi darah itu adalah komponen penting dalam hidup manusia. Dan keberadaan darah itu menjadi sebuah ikatan terbaik. Maka itu kenapa kalau ada orang katakan, oh ini ikatan darah itu tidak pernah bisa lepas. Ya, karena darah itu merupakan simbol yang dari zaman dulu sampai sekarang mempunyai makna ikatan yang sangat kuat dan menggambarkan kehidupan manusia di dalamnya. Maka contoh dikatakan jangan kemudian memberangus kerbau sapi dengan anaknya itu memasak dengan darahnya. Kenapa itu dilarang? Karena darah itu merupakan simbol di mana ada nyawa di dalamnya. Nah, itu konsep-konsep yang dipegang dalam Perjanjian Lama yang sampai sekarang pun juga masih dipegang dalam beberapa tradisi. Nah, dengan gambaran tersebut ketika dikatakan dosa itu harus dibayar dengan darah, itu artinya menggambarkan esensi yang sangat serius tentang dosa. Dosa tidak pernah bisa ditebus hanya sekedar dengan bekerja selama 10 tahun bahkan seumur hidup. Dosa itu harus ditebus dengan nyawa. Karena dosa itu mengatakan pemberontakan total. Konsep dosa di dalam kekristenan sangat berbeda dengan konsep dosa di dalam ajaran-ajaran yang lain, yang merupakan sekedar perbuatan, merupakan sebuah penyimpangan dalam tindakan tertentu. Dalam kekristenan, dosa itu adalah pemberontakan total dengan Allah. Sehingga jelas hukumannya satu adalah kematian. Perlu adanya nyawa yang kemudian diserahkan, yang diberikan. Nah, sehingga darah itu penting untuk menggambarkan esensi akan dosa tersebut, mengerikannya dosa tersebut. Tidak ada harga lain yang bisa dibayarkan terhadap dosa selain daripada nyawa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kenapa PL itu penuh dengan gambaran korban-korban yang perlu ditumpahkan darahnya? Itu menjadi sebuah gambaran Allah mengajar umat manusia selain tentang esensi dosa. Allah mengajarkan bahwa nantinya ada darah terbaik yang akan dicurahkan, yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Nah, ini menjadi sebuah quote and quote ya, pembiasaan. Orang melihat, oke, berdosa darah, berdosa darah, berdosa darah. Maka ketika Yesus Kristus datang dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, disitulah kita bisa mengatakan, oh iya, Allah sudah pernah menjelaskan dulu. Kalau kita berdosa, kita potong korban. Sekarang Allah sudah menyerahkan korbannya, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus yang datang berkorban bagi manusia. Sehingga kita bisa menerima akan pencurahan darah Yesus Kristus dengan lebih mudah ketika kita memahami konsep korban yang ada dalam Perjanjian Lama. Nah, itu pembacaan yang perlu kita lakukan terhadap Alkitab. Nah, sehingga dalam hal inilah Allah perlu mengajarkan tentang konsep darah ini sejak dari awal, supaya pengorbanan Kristus itu bisa dipahami dengan mudah, bukan saja oleh orang Israel, tapi juga oleh kita yang hari ini melihat Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru. Dan yang terakhir, bagaimana cara membersihkannya? Mohon maaf, jawaban saya adalah saya tidak tahu. Apakah dibersihkan? Saya juga tidak tahu. Tetapi memang simbol itu adalah simbol yang diperkenan oleh Allah pada waktu tersebut. Sehingga kalau tanya, saya pernah mendengar satu orang mengatakan, ya, kita tuh bahagia loh hari ini jadi orang Kristen. Kenapa? Gereja kita tuh wangi, parfum soalnya. Coba bayangkan kita di bait suci, itu pasti bau darah. Oh, saya bisa mengatakan mungkin benar. Karena saya yakin dan percaya kok rasanya nggak dibersihkan juga ya. Maksudnya nggak secara khusus dicuci, diapakan, mungkin dibilas air iya. Tapi bukankah kalau tempat memotong darah itu ya sama seperti tempat penjagalan lah kalau kita sekarang ya. Bau darah itu wajar banget. Sehingga kita ada satu hamba Tuhan mengatakan, berbahagialah kita jadi orang Kristen. Hari ini kita ke gereja yang penuh dengan bau parfum yang wangi. Di zaman dulu orang menghadap Allah, itu mereka selalu diingatkan dengan bau darah. Tapi justru disitulah semua orang sadar. Tahu kenapa ada bau darah? Karena kita berdosa. Dan dari situlah kita perlu mengingat akan karya pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kira-kira itu. Oke, makasih Pak Samuel. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas pelayanannya Pak. Tuhan Yesus berkati Pak. Thank you Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya, saya serahkan kepada Reza untuk pengumuman.